Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menuntut ilmu. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Sotik selaku dosen pengampu pengantar pengelolaan kelas, dan juga teman-teman semester 6 Stit Al-Muslihun. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Nurul Hidayati, Sofi Jainin Jana, dan juga Siti Solihah akan menyampaikan makalah dengan judul Guru dan Metode Pembelajaran. Dalam makalah kami akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu definisi guru dan tugas guru, yang kedua yaitu metode pembelajaran, dan yang ketiga yaitu korelasi atau hubungan antara guru dan metode pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan materi pada poin yang kedua, yaitu tentang metode pembelajaran. Yang pertama yaitu tentang definisi metode, di mana metode berasal dari kata meta yang berarti melalui, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Jadi metode adalah suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Dengan demikian, metode pembelajaran dapat diartikan yaitu cara kerja yang teratur yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu tentang fungsi media pembelajaran. Sebetulnya banyak sekali fungsi dari media pembelajaran. Dalam makalah kami akan menyampaikan fungsi media pembelajaran yang disampaikan oleh Syaiful Bahri dan Aswan Zain, di mana mereka mengemukakan bahwa media pembelajaran itu ada 3. Yang pertama yaitu media pembelajaran sebagai alat motivasi ekstrinsik. Yang kedua, media pembelajaran sebagai strategi pembelajaran. Dan yang ketiga, media pembelajaran sebagai alat mencapai dari tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu tentang tujuan pembelajaran, di mana secara umum media pembelajaran tujuan utamanya yaitu membantu mengembangkan kemampuan secara individu para siswa agar mereka mampu menyelesaikan masalahnya. Selain itu, media pembelajaran juga memiliki tujuan-tujuan, diantaranya yaitu memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Selain itu, memudahkan guru untuk menyampaikan materi kepada siswa. Yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis atau macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah, di mana metode ceramah ini cara penyajiannya yaitu dengan cara guru menyampaikan dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap siswa, di mana keuntungan atau kelebihan dari metode ceramah itu diantaranya yaitu mendorong siswa agar berusaha melatih fokus. Yang kedua yaitu tenaga pengajar bisa mengendalikan kelas sepenuhnya. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran lebih mudah dilakukan. Dan selanjutnya keuntungannya yaitu kegiatan belajar dapat diikuti oleh banyak siswa. Sementara untuk kekurangan dari metode ceramah ini diantaranya yaitu peserta didik lebih pasif karena hanya mendengarkan saja. Terus kegiatan belajar mengajar cenderung membosankan. Dan yang ketiga yaitu proses pengajaran lebih fokus pada pengertian kata-kata saja. Yang kedua yaitu metode tanya jawab, di mana dalam metode tanya jawab ini cara penyajiannya yaitu dengan cara guru memberikan pertanyaan kepada siswa
ataupun sebaliknya, siswa yang memberikan pertanyaan kepada guru. Di antara keuntungan dari metode tanya jawab ini yaitu pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Bisa merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Sedangkan kekurangan dari metode tanya jawab ini yaitu siswa merasa takut, apalagi jika guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang melainkan akrab. Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami oleh siswa, dan waktu sering banyak terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Yang ketiga yaitu metode diskusi, di mana cara penyajian dari metode diskusi ini yaitu bertukar pikiran di antara sejumlah siswa dalam membahas masalah tertentu yang dilaksanakan secara teratur dan bertujuan untuk memecahkan masalah secara bersama. Kelebihan dari metode diskusi yaitu mendorong siswa berpikir kritis, mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya, dan melatih siswa tentang toleransi dan menghargai pendapat orang lain. Sementara kekurangan dari metode diskusi diantaranya yaitu cenderung didominasi oleh siswa yang suka berbicara. Diperlukan cara formal dalam menyampaikan pendapat. Tema di dalam diskusi biasanya terbatas dan hanya cocok untuk kelompok kecil. Yang keempat adalah metode pemberian tugas. Cara penyajian dari metode pemberian tugas ini bahwa pengajar memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan siswa. Metode ini bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok. Begitu juga dengan tugas yang diberikan oleh guru, bisa sama ataupun berbeda setiap individu atau kelompok. Yang kelima yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini dilakukan dengan cara memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, benda, atau cara kerja suatu produk. Di antara keuntungan dari metode demonstrasi ini yaitu informasi lebih mudah dimengerti karena melalui praktek langsung. Yang kedua yaitu dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan pengertian karena bukti konkretnya terlihat. Siswa lebih mudah memahami informasi yang disampaikan pengajar. Sementara kekurangan dari metode demonstrasi yaitu tidak semua materi dapat diperagakan. Tenaga pengajar harus orang yang sangat memahami mengenai materi yang dikerjakan, serta hanya efektif bila siswa tidak terlalu banyak. Yang keenam, metode bermain peran atau role playing. Metode bermain peran ini dilakukan dengan cara menetapkan seseorang pada situasi tertentu, seolah-olah menggambarkan situasi sebenarnya melalui penokohan, pengekspresian sikap, dan tindakan-tindakan. Di antara kelebihan dari metode role playing atau bermain peran ini yaitu siswa bisa mempraktekkan materi pelajaran secara langsung, siswa lebih mudah memahami materi pelajaran. Sementara di antara contoh dari kekurangan metode bermain peran ini yaitu siswa tidak menyukai metode seperti ini biasanya. Yang kedua yaitu siswa yang introvert umumnya sulit mengikuti metode role playing. Yang ketujuh yaitu metode karya wisata, di mana cara penyajian metode karya wisata ini yaitu dengan cara mengajak siswa belajar di luar kelas atau mengajak siswa belajar di suatu tempat tertentu atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Di antara keuntungan dari metode karya wisata ini yaitu yang pertama yaitu kegiatan pengajaran lebih menyenangkan dan menarik, merangsang siswa untuk lebih kreatif dan berpikir dalam menyampaikan pendapat. Sementara contoh dari kekurangan dari metode karya wisata yaitu faktor keselamatan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.
memerlukan biaya. Banyak siswa yang lebih mengutamakan rekreasi ketimbang tujuan pembelajaran. Demikian tadi jenis-jenis metode pembelajaran yang kami sampaikan. Sebetulnya masih banyak sekali jenis-jenis metode pembelajaran yang lain, tetapi dalam makalah kami hanya memberikan 7 contoh dari metode pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami berharap ada arahan dan bimbingan terutama dari Bapak dosen dan juga teman-teman semester 6 karena keterbatasan kami. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.